Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas TKI Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang public speaking. Sebelum itu, apakah kalian pernah merasakan gugup saat presentasi di depan kelas, takut berbicara depan umum, gemeter saat tampil, ngeblank atau sakit perut, mual, dan pusing kepala? Jika kalian merasakan beberapa yang telah saya sebutkan tadi, saksikan video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan menyampaikan beberapa penyebab dalam public speaking dan memberikan tips untuk mengatasi public speaking Anda. Apa itu public speaking? Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di depan umum atau kelompok orang dengan tata cara atau urutan yang dilakukan secara runtut. Kemampuan public speaking bisa digunakan untuk menyampaikan suatu presentasi atau pidato dengan tema tertentu. Tujuan dari public speaking yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri di depan umum. Yang kedua, mampu memahami tentang karakteristik audiens. Yang ketiga, mampu menyampaikan materi dengan lancar. Yang keempat, penguasaan materi dan panggung. Dan yang kelima, menguasai keterampilan berbicara. Masalah yang ada dalam public speaking yaitu yang pertama nervous atau kecemasan, yang kedua teknik public speaking, dan yang ketiga penguasaan materi. Nervous dan usaha mengeluarkan diri sendiri. Berikut beberapa gejala-gejala tentang public speaking. Pertama, detak jantung semakin cepat. Yang kedua, lutut gemetar. Yang ketiga, berkeringat. Yang keempat, suara bergetar. Yang kelima, pusing. Keenam, kejang perut atau mual. Ketujuh, mata berair. Dan yang kedelapan, lupa materi. Nah, berikut beberapa penyebab kecemasan. Yang pertama, pengalaman materi. Yang kedua, suasana baru. Yang ketiga, merasa menjadi pusat perhatian. Yang keempat, merasa berbeda atau tidak percaya diri. Yang kelima, trauma masa lalu. Dan yang keenam, perasaan tidak siap tampil. Berikut tips meningkatkan kemampuan public speaking. Itu yang pertama, membuat outline materi. Pembicara bisa mengembangkan tema yang akan disampaikan kepada audiens dari sebuah outline. Yang kedua, mengenali audiens. Sangat penting bagi pembicara untuk mengenali siapa audiens mereka ketika berbicara di depan umum. Yang ketiga, berlatih secara rutin. Berlatihlah secara rutin, bisa dengan cara berbicara di depan kaca, merekam proses latihan, dan lain-lain. Yang keempat, jadilah diri sendiri. Akan lebih menyenangkan ketika menyampaikan materi kepada audiens menggunakan dari khas atau gaya kalian sendiri. Berikut tahapan untuk menguasai public speaking. Yang pertama, pengembangan karakter, yaitu cara mengembangkan poin-poin dari materi yang akan disampaikan, cara mengatasi ketakutan ketika berbicara di depan umum, dan bagaimana cara berbicara dengan hati. Yang kedua, persiapan materi dan penguasaannya. Bagaimana cara menulis materi, bagaimana penyampaian pidato agar mudah dipahami oleh audiens, dan cara melatih public speaking Anda. Bagaimana sih cara meraih rasa percaya diri? Berikut beberapa cara untuk meraih rasa percaya diri. Yang pertama, lepaskan rasa kesal, berdamai dengan masalahmu. Yang kedua, perbaiki persepsi diri. Yang ketiga, jangan takut gagal. Yang keempat, penampilan maksimal. Dan yang kelima, self talk positif. Di sini ada beberapa teknik public speaking. Yang pertama, variasi suara. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, kontak mata. Dan yang keempat, bahasa tubuh. Variasi suara pada public speaking. Yang pertama, volume dan kekerasan suara. Yang kedua, jangan bicara dengan nada datar. Berikut kecepatan bicara dan artikulasi. Yang pertama, aturlah sesuai kebutuhan. Yang kedua, bicara lambat memberikan penekanan. Yang ketiga, bicara cepat, biasanya menunjukkan antusiasme dari urgensi. Dan yang keempat, memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Nah, di sini ekspresi wajah. Yang pertama, biasakan tersenyum. Yang kedua, jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Dan yang ketiga, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Dan di sini bahasa tubuh. Yang pertama, dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Yang kedua, gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Dan yang ketiga, berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan.
Nah, di sini beberapa tips merebut perhatian. Yang pertama, busana yang sesuai. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, gunakan alat audio visual. Yang keempat, kemukakan sasaran dan tujuan. Dan yang kelima, kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. Berikut cara membuka presentasi. Yang pertama, memberikan pujian tulus kepada audiens. Yang kedua, mengajukan pertanyaan retorikal. Yang ketiga, mengutip pendapat orang bijak. Yang keempat, memberikan pertanyaan misterius. Dan yang kelima, menceritakan lelucon. Dan di sini penutup presentasi dengan mengesankan. Yang pertama, membuat ringkasan. Yang kedua, kutipan. Yang ketiga, pertanyaan memotivasi. Yang keempat, tantangan untuk segera bertindak. Yang kelima, lelucon dan relevan. Yang keenam, mengulangi manfaat. Dan yang kelima, meminta audiens meneriakan slogan tertentu. Dan yang terakhir, bagaimana cara penutupan. Yang pertama, kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Yang kedua, siapa saja bisa menguasai public speaking. Dan yang ketiga, jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatihlah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi public speaking. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.